ketika sancang kita potong ini tumbuhnya cuma satu begini, padahal sancang itu adalah mata tunasnya kanan dan kiri. Nah, bagaimana supaya bisa tumbuh dua? Itu tekniknya adalah ini kita potong dulu ya. Nah, ini nanti insya Allah bisa bareng. Misalkan tidak cukup satu kali, ini tumbuh lagi, kita potong lagi, mungkin 3 kali baru bisa bareng. Itu seperti itu. Jadi kebanyakan itu dipotong kok cuma satu, terus dibiarkan terus seperti ini. Dan nanti ini terus. Akhirnya mengulang lagi, dipotong di sini lagi, baru mecah. Akhirnya kepanjangan, baru di sini baru mecah. Jadi tekniknya seperti itu. Karena kita potong di sini, tumbuh sebelah, yang sebelah kita potong dulu. Tapi jangan terlalu mepet, mata tunas jangan sampai hilang. Nanti kok tumbuh lagi di sebelahnya belum, kita potong lagi. Kemungkinan sampai 3 kali baru berhasil. Itu seperti yang saya alami seperti itu. Itu sering sekali di tempat saya itu terjadi kasus seperti itu. Tapi kemungkinan banyak yang belum tahu caranya seperti apa. Nah, ini saya kasih tahu, nanti bisa dicoba atau dipraktekkan di rumah masing-masing. Kalau ada yang tumbuh seperti ini, nah nanti kita buang seperti ini. Nanti kan tumbuh begini, di sini belum, kita buang lagi. Nanti sampai kemungkinan 3 kali baru bisa tumbuh. Misalnya kan itu ada mata ruasnya itu kan kepanjangan gitu. Ya titik yang kita mau agak pendekan gitu. Terus tapi kok nggak ada mata tunas, itu caranya gimana, Mas? Misalkan begini ya, ini tumbuh pertama subur. Iya. Untuk mencapai ruas yang pendek itu adalah kita tahap dulu, kita potong dulu. Misalnya ini kita potong dulu. Nanti tunas yang kedua pasti lebih pendek. Bila belum pendek, kita potong lagi, pasti lebih pendek. Nah itu, jadi, tapi yang terjadi adalah kita biasanya eman-eman. Karena sudah subur, akhirnya sebenarnya mecahnya pengennya di sini, baru di sini baru mecah. Karena ini ruasnya terlalu panjang. Karena subur di tempat yang teduh. Kalau di tempat yang mungkin ruasnya pendek. Jadi untuk sancang karakternya seperti itu. Kemudian kalau bisa untuk pengarahan itu yang masih hijau, yang masih lentur, kita arahkan pakai kawat yang seukuran, nanti kita arahkan. Mungkin untuk sancang itu cepat sekali, 1 minggu sudah mapan, bisa kita lepas, nanti bekas kawatnya akan hilang. Itu untuk sancang. Kemudian seperti bahan seperti ini adalah sebenarnya bahannya juga lumayan. Ini sebaiknya untuk perantingan biasanya begini dibiarkan. Nanti di sini nanti akan bentuk kurang bagus. Jadi nanti untuk pengarahan ranting nanti setelah kita potong ya. Nanti setelah kita potong tumbuh seperti ini baru kita arahkan. Tapi biasanya adalah kalau sudah tumbuh segini langsung kita arahkan. Kita begini. Nah, itu kurang bagus. Lebih baik kita buang dulu ini. Biar pertumbuhannya fokus ke sini. Nanti kita narik terus sini sampai besaran yang kita inginkan. Sampai misalkan kalau ini ya 1 jendek sudah. Misalkan untuk pemotongan ya, misalkan kita besarnya pengennya 1 jari, berarti tidak harus 1 jari baru kita potong. Kita 1 jendek sudah kita potong. Karena apa? Nanti dari sini kita los lagi itu juga akan berkembang. Seperti itu. Jadi selama ini yang kita terima kalau sudah dipotong itu tidak berkembang, itu menurut saya kurang tepat. Karena saya sudah mengalami, saya potong tetap berkembang itu. Asalkan ya semua ada jenis semua seperti itu. Karena tidak berkembang itu apa? Ya seperti kita tanyakan tadi, ini sudah keluar rantingnya. Di sini belum berkembang, ini sudah kita potong, yaitu macet. Begitu. Apalagi untuk mengepen seperti ini biasanya ini tadi sudah ada ranting-rantingnya, kita keluarkan, kita ingus semua, di ujungnya kita potong. Di sini belum berkembang semua, akhirnya di sini silindris. Besaran dari pangkal sini sampai ujung sama. Cuman di sini ranting-ranting kita arahkan, kita potong, terlihat komplit ya seperti itu. Kita mengejar bentuk, tidak memperhatikan proporsi. Oke. Jadi sebaiknya kita untuk mencapai proporsi ya kita loskan dulu. Kalau seperti ini ada ranting-ranting yang seperti ini nanti adalah menghalangi cahaya, kita buang seperti ini, kita rapikan. Kita los yang ujung. Biasanya kan merunduk kalau itu kebanyakan daun. Nah, supaya tidak merunduk,
perkembangan cepat kita arahkan ke atas. Bisa pakai Jongkok lah, jongkok ya, itu kita arahkan ke atas untuk mencari sinar dan udara. Itu akan pertumbuhannya lebih cepat. Nanti kalau sudah proporsi baru kita potong di sini, kemudian kita kembangkan rantingnya. Seperti ini halnya di perantingan pun juga seperti itu. Kita los dulu, nanti proporsi dengan cabang baru kita potong. Tapi kebanyakan ya kita potong di sini, banyak ranting kita arahkan, kita potong, akhirnya cilindris dari pangkal sampai ujung sama. Jadi untuk pengelusan tetap kayak gini-gini dibuang dulu ya untuk pengelusan. Ya, seandainya cabang seperti ini yang mengganggu ya berarti ya. Kalau terlalu ujung nggak apa-apa kan? Terlalu ujung nggak apa-apa. Yang penting, berarti ini perlu sinar juga untuk besaran. Jadi kita buangi, tapi jangan terlalu mepet sampai mata tunas hilang. Kita sisakan dikit gitu. Jadi biar nanti tetap tumbuh. Ada pengangkatan. Iya, kalau Berarti intinya yang cabang agak jauh dari nggak apa-apa. ini nggak apa-apa Dilos. Jangan sampai menghalangi sinar. Menghalangi sinar dan udara yang sini. Kemudian juga nanti kalau ketutupan di sini akan lembab berakibat jamur. Nanti sanjang itu mudah sekali kena jamur. Jadi untuk bisa kita bersihkan biar pertumbuhannya cepat, karena kalau sehat itu pertumbuhannya cepat. Bisa kita sikat pakai sikat itu. Ada yang sikat khusus yang untuk bonsai itu ada bisa beli di teman-teman. Kita bersihkan, sikat pakai air, nggak usah pakai rinso ya, tapi nanti malah pakai saja. Kemudian kalau sudah bersih 1 hari atau 2 hari kita beri fungisida untuk pencegahan. Tapi itu jarang sekali terjadi atau dilakukan, karena apa? Biasanya ya kita obati itu setelah sakit, biasanya kan begitu. Tapi sebaiknya kita walaupun ini sehat, kita beri pencegahan. Ya, kita kasih fungisida, mereknya bisa nanti banyak sekali. Itu seperti pasta gitu. Bisa, ya, bisa dioleskan pakai kuas ataupun apa. Pasta itu kayak odol lho. Untuk bahan ini bukanya dari mana? Ya kalau dari ini kita lihat dari akarnya adalah dari sini. Ini ada akarnya ke depan dan juga ke samping kanan, mewakili dari cabang pertama lebih besar dari sini. Untuk komposisi percabangan yang ingin dipakai sudah sesuai yang diinginkan atau mungkin ada koreksi? Mungkin ini yang ada perlu dikoreksi adalah yang nomor 2 ini. Yang nomor 2 ini adalah terlalu pendek. Ini jaraknya antara cabang yang pertama ini dengan yang kedua ini terlalu pendek. Nanti semakin besar ini akan sama gadok. Ini. Jadi sebaiknya kita buang saja. Tidak usah. Nah, kemudian kita pakai yang ini. Ini nanti bisa kita bikin model terapan, bisa kita buat top 2 di sini, ataupun bisa kita formal biasa. Itu. Ini adalah kanan, kiri, nanti depan, belakang, mahkota. Teorinya gampang, kanan, kiri, depan, belakang, mahkota. Tapi untuk menumbuhkan kanan dan kiri itu perlu kita teknik seperti itu. Untuk teknik yang setek, cangkok, sama pecah batang baru dicangkok, itu untuk kelebihan atau kekurangannya gimana, Mas? Kalau setek itu biasanya untuk penghidupannya agak lebih lama dibanding dengan yang cangkok. Kemudian akarnya juga kalau setek itu kurang merata ya, akarnya bisa kurang merata. Cuman lebih enak. Tinggal potong, tinggal setek gitu-gitu. Itu keenakannya aja. Tapi untuk lebih bagusnya kita cangkok. Kita cangkok, nanti akarnya sudah agak kuat, kita seleksi, kita arahkan untuk penanaman, nanti bawahnya bisa kasih kita tak-takan apa gitu lambaran, kita seleksi akarnya, kita arahkan jangan sampai tumpang tindih. Sekalian juga yang atas bawah kita cari yang rata, itu dari cangkok itu lebih bagus. Kalau bisa itu kita nggak usah, untuk ukuran medium itu tidak usah pecah batang ya. Karena apa, ini akan lama sekali nutupnya. Kadang masih sudah jadi masih kelihatan, itu akan menimbulkan kesan rekayasanya
terlihat gitu. Jadi kalau bagus yang alami saja. Nanti sudah seperti yang saya yang sudah keluar itu tidak saya pecah batang itu. Itu jadi tidak ada pecahannya, semua terlihat. Jadi kadang kalau melihat di tempat saya mungkin ya, itu percabangan perantingan sampai perantingan itu seperti tidak di cutting karena sudah nutup ya seperti ini. Nah ini menunggu nutupnya hilang. Dan untuk pemotongan atau pengatingan ranting selanjutnya itu bagaimana? Yaitu kurang lebih ini separuh lebih baru kita potong. Nanti sambil diangkat yang asnya tadi nanti bisa menutup. Kemudian selanjutnya begitu juga seterusnya. Pertama itu kan sudah di cutting, sudah buka tunas 2. Itu yang untuk cabang lanjutannya yang depan atau yang belakang, Mas? Yang untuk lanjutannya adalah yang kalau ini kita pakai yang as yang belakang. Ini kita cabang yang pertama. Ini bisa kita arahkan ke sini agak ke bawah. Gitu. Kalau untuk model terapan bisa kita arahkan agak ke atas sedikit. Nanti kita bikin mahkota di sini. Ya, ini nanti sebaiknya adalah untuk sehabis dipotong kan sudah tumbuh kan segini. Ini udah kanan kiri lah. Kita harus mengisi ruang yang mana? Kita mengisi ruang yang ke belakang. Ke belakang itu berarti kira-kira di mana? Kita cari jaraknya. Kalau bisa itu dari bawah ke atas itu semakin berkurang jaraknya. Semakin rapat sampai mahkota. Nah, seperti ini kan jaraknya agak panjang. Berarti ini agak di sini. Nah, misalkan mata tunasnya itu adalah ke samping ya, kita agak untir sedikit kita arahkan. Jadi kita mempelajari juga titik tumbuhnya. Jadi tidak hanya asal mengarahkan, kita sudah pikirkan nanti tumbuhnya yang diinginkan di mana, kita pikirkan. Nah ini sudah pas sekali, ini mata tunasnya di belakang. Nah, nanti kita backnya di sini. Terus nanti ini yang tunas ini nanti kita buat as lagi. Nah setelah kita potong, kita buat yang ke depan. Gitu. Dengan syarat ini adalah kalau sudah separuh lebih. Kalau masih nanti tidak nutup. Nanti kalau separuh lebih itu diangkat cabang yang ini dan asnya ini akan hilang seperti ini, tidak ada bekas potongan. 2 untuk cabang terusan dan anak cabang itu kira-kira nanti flat sama batangnya enggak? Kalau dengan pertumbuhan nanti coba subur maksimal kan di sini itu kan terlalu mepet atau kurang maju atau gimana? Kalau ini sebenarnya kurang maju sedikit, tapi ini mungkin masih bisa, tapi untuk ukuran ini tidak terlalu besar, kemungkinan ini sudah cukup, nanti bisa tidak akan ke batang, ya. Jadi sudah cukup, tapi jaraknya kurang sedikit, baiknya di sini kurang panjang gitu ya. Biar kalau nggak kelihatan kita pakai ranting yang pertama adalah yang ke belakang, berarti nanti kalau kanu tidak terlalu kelihatan dari depan. Misalnya agak melorot di sini, kalau yang di depan kan kelihatan, kalau yang di belakang tidak kelihatan. Nah ini pakai kita terusannya yang ini. Gitu. Itu adalah triknya seperti itu. Untuk bisa akar bisa berkembang bareng-bareng merata, kita cari akar yang dominan. Misalkan ada yang besar kita kurangi, ya dipres dulu. Agak jauh. Ya agak panjang ya. Berapa minimal yang dipres ada anak cabang akar, jadi masih ngasih nutrisi ke atas. Nanti Jangan langsung pendek. Kira-kira gede, kira cili. Ya kita rem dulu istilahnya, kita rem dulu, kita potong, nggak apa-apa. Kita Nek seumpamanya masih ada kurang akar, itu apakah ada sistem tempel atau mungkin sisip atau gimana untuk bikin akar baru kira-kira? Khusus sancang. Ada untuk pembuatan akar baru biasanya istilah pincang gitu. Misalkan di sini itu tekniknya adalah kita lukai di sini. Kita lukai kambiumnya, kita biarkan dulu agak kering ya, 2 atau 3 hari. Kemudian kita timbun media. Bagus. Itu kita timbun media sampai ketutup dengan penyiraman tentunya. Insya Allah nanti akan tumbuh.
tumbuh akar baru, dan nanti kita arahkan akarnya bisa mengisi kekosongan akar yang pincang. Tapi dengan satu catatan, atas masih subur loh. Ya. Karena suplai akar itu dari daun. Akar Atas itu nembak, bawah juga akar itu dari daun, bukan dari batang keluar, enggak. Tetap suplainya dari daun. Sedangkan sekarang praktek nih nyangkok bahan. Man pruning daune entekne cek bujuke hiji karo ning cek daune komplit padha macam lak dhisik ning daun komplit. Itu suplai akar dari daun. Untuk besaran proporsi yang kedua itu kira-kira mungkin bisa dikasih pembanding Mas Marhandi, mungkin Mas Ir nanti biar paling enggak jempol banyak. itu kan yang bawah kan Ya, sekitar 1 spidol, berarti kan yang atasnya itu kira-kira jangan sampai lebih besar dari yang ini kalau bisa. Seandainya seandainya saja ya, karena mungkin ya kontrol kita yang kurang, mungkin di sini lebih besar ya, yang kedua itu lebih besar dari yang bawah. Apakah tidak boleh? Boleh, tidak apa-apa. Dengan catatan kita finishing adalah yang besar ini agak panjang ya. Jadi dengan kaya perantingnya juga lebih banyak. Jadi posisinya ini nanti agak lebih keluar, itu tidak apa-apa. Jangan pendek malahan, itu kurang bagus. Tapi kalau panjang itu nggak apa-apa. Walaupun ini lebih besar dari yang pertama. Tapi sebaiknya kalau kita program ya kita perhatikan yang bawah itu yang lebih besar. Mungkin kalau misalkan tidak tumbuh bisa kita tempel. Untuk jenis sancang adalah gampang sekali untuk kita sisip. Misalkan di sini kena kejadian alam atau nyelembret dan sebagainya itu tidak tumbuh sehingga asnya hilang, maka bisa kita tempel dengan tunas baru. Sistem tempel semua sudah tahu. Di sini misalkan hilang sempal atau apa, bisa kita tempel dengan tunas baru. Bisa bikin as. betul. Awak kan wis udah pada paham lah Mas. Cuma pengen pengarahan yang cabang berikutnya itu loh Mas. Setelah pemotongan pertama itu loh. Kan ya, masih bingung kan teman-teman dari situ. Nah, makanya kan kita kadang kan ada Mas. Ngapun aja masalah tadi lah potong. Kita ada di pameran. Yang sampean pelajari itu apa? Sampean punya pohon seperti itu. Ini secara teori loh. Aku duwe gacu ning omah kaya ngene. Sampean ke pameran itu bisa seleksi. Oh, punyaku mendekati ini. Berarti ada berapa tahapan bisa kita lihat di situ. Ini enek sing tahapane hampir ora ketok. Ah, makanya Sing misalnya kelas-kelas 2. padahal tahapan biar sudah tidak jelas Mas, nggak kelihatan. Tapi kelihatan karena apa? Di presan itu walaupun sudah menutup, itu kan ada pecahan. Kalau udah ada pecahan berarti itu tetap tahapan. Saya rasa cuman itu kesimpulannya. Ya seperti ini kan kalau kita sudah proporsi ini kan hilang seperti ini. Makanya kalau dilihat yang sudah jadi itu seperti tidak ditahap. Padahal ditahap ya, ini keluar ini kan sudah ditahap. Kalau yang anu kan ini nutup. Jadi seperti pohon yang ketok tahapannya. Pasti kalau ada pecahan anak cabang pasti itu tahapan. Enggak mungkin enggak. Itu sudah jadi dari kelas prospek nyampe ke kelas atas itu sampean bisa lihat terus paling tahapan masih kelihatan ada pecahan ya kita bandingkan naik ke kelas atasnya lagi yang untuk bekas tahapannya udah ketutup pada pecahan berarti itu tahapan itu udah 100% saya yakin karena aku dolan yang pameran lah yang saya perhatikan seperti itu pelajaran atas loh sementara pelajaran atas ada berapa tahapan mesti sampean nggak pernah hitung. Oh pohon ini ada berapa tahapan untuk cabang pertama? Nyampe tajuk akhir. Nah, ada berapa tahapan? Sampean memperhatikan, wah api yang ini, tapi tahapannya nggak sampean perhatikan lah. Saya mulai belajar dari itu. Tahapan oh ini berarti tahapan ada besar ini pasti tahapan. Nah, kesimpulan saya gitu. Untuk finishingnya ini kira-kira target medium atau small? Ke atasnya masih berapa tahapan kira-kira? ini masih membutuhkan cabang depan belakang mahkota ini berarti ini 20. Ini small ini. Small. Ya, di daerah sini tuh ada bahan yang spesial sebenarnya, tapi jarang sekali diminati, yaitu sisir.
Bahkan di sekarang itu seperti di Jepara kemarin itu ada spesies sisir itu yang dapat yang di kelas madya itu punyanya siapa saya lupa. Kemudian di Madura itu juga di 2003 ini ada kontes khusus sisir one species, itu berhadiah, pendaftaran gratis bagi yang teman-teman yang mau ikut bisa nanti bareng-bareng sana. Khusus sisir itu one species, pendaftaran gratis mulai sekarang, berhadiah motor dan tabanas. Makanya seperti tadi saya bilang loh. Nah, di sini kan banyak sisir. Semai di pohon itu bagus. Bisa kita. Yang penting karek awake dhewe gawe ini. Cuman mungkin sisir itu kan pengembangannya susah. Jadi mungkin tidak booming tapi bisa istimewa. Gitu loh. Kalau yang booming itu biasanya yang mudah-mudah dibudidaya seperti sancang, jenis ficus, waru dan sebagainya. Itu mudah dibudidaya maka mudah booming. Kalau yang susah itu, kalau ini kan fase masih bahan, sedangkan kalau sudah tahap matang atau sudah kelas madya atau utama itu perawatannya secara konstan atau biar stabil itu tidak ada yang nembak atau mungkin ada yang over, itu gimana? Tetap menjaga stabil terus Secara matang berarti. kalau pohon yang sudah jadi untuk perawatan adalah kan kalau sudah jadi biasanya kita potnya ya udah pot standar. Ya kita kasih nutrisi, misalkan bisa biar tetap sehat, bisa pakai urin kelinci itu bisa pakai pupuk kimia NPK. Dengan catatan itu dosis sangat rendah. Nanti caranya bisa kita larutkan ke air dulu, nanti dosisnya rendah bisa buat nyiram. Nanti dosisnya agak tinggi dikit aja itu kena lumut mati, lumutnya kering. Jadi dosisnya rendah dengan tetap berkala. Nanti kalau pengepresan akarnya kemungkinan adalah bisa kita lihat masuk di press atau dilihat dari kondisi fisik di pot itu biasanya kalau biasanya rata begini ini udah naik berarti akarnya di bawah sudah penuh akar, jadi pohonnya ngangkat naik, itu akan kelihatan dilihat dari bibir pot itu, di posisinya lebih naik, berarti di bawah dan tentunya di atas juga kurang sehat. Bisa kita press akarnya separuh atau 50% atau 40%, di bawah kita kasih media baru kita kembalikan, kalau bisa kita teduhkan dulu selama 3 atau 1 minggu, baru kita panaskan lagi. Biasanya kalau kita panaskan itu akan bisa ngedrop. Apalagi yang pohon-pohon yang pruning itu biasanya setelah panaskan lali, karena apa? Kita tidak menyiram. Kok tidak menyiram? Karena tidak terlihat layu. Itu sering terjadi begitu. Karena tidak terlihat layu ya harus disiram. Sebenarnya medianya sudah kering. Baiknya kalau habis pruning atau ganti media kita teduhkan 3 atau 1 minggu.